Dito berdiri di depan toko antik yang hampir tak terlihat. Terletak di sudut jalan yang sepi. Dindingnya dipenuhi debu dan kaca jendela yang kusam. Dari luar, toko itu tampak seperti tempat yang tak ada yang peduli. Namun, ada sesuatu yang mengundang perhatian Dito. Sebuah cahaya lembut memancar dari dalam toko, seakan-akan ada sesuatu yang memanggilnya. Dito masuk dengan langkah hati-hati, dikelilingi rak-rak penuh dengan barang-barang antik yang terabaikan. Ia menatap sekeliling, mencari-cari sesuatu yang bisa membuat hari monoton ini menjadi lebih menarik. Matanya tertumbuk pada sebuah benda yang duduk di atas meja kayu tua. Sebuah jam antik berwarna tembaga, terlihat biasa saja, namun memiliki daya tarik yang tak bisa dijelaskan. Jam itu tampaknya berusia ratusan tahun, namun tetap terlihat sempurna, tidak ada debu yang menempel, dan jarumnya bergerak dengan ritme yang aneh. Tanpa berpikir panjang, Dito mendekati jam tersebut. Begitu tangannya menyentuh permukaannya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Jam itu berhenti. Secara harfiah, jarumnya tidak bergerak lagi, meskipun detak jantung Dito berdegup kencang. Tiba-tiba, di permukaan jam itu muncul sebuah tulisan yang tak terlihat sebelumnya, dengan huruf-huruf yang bercahaya lembut. Hanya mereka yang berani menantang waktu yang akan menemukan kebenaran. Apa yang baru saja ia alami? Apa makna tulisan ini? Apakah jam ini memiliki kekuatan untuk mengubah hidupnya? Ia memutar jarum jam sedikit lagi, dan seketika, waktu di sekitarnya terasa melambat, seolah dunia di sekelilingnya berhenti. Namun, saat itu pula, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang mengganggu perasaan dalam dirinya. Jam ini bukan sekadar benda antik biasa, ini adalah sesuatu yang lebih besar, lebih misterius, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Apakah Anda penasaran dengan misteri jam ini? Jangan lewatkan kelanjutannya. Like, share, dan subscribe untuk mengikuti perjalanan Dito yang penuh teka-teki ini. Dito adalah seorang pria muda berusia 28 tahun yang bekerja sebagai analis data di sebuah perusahaan teknologi besar. Hidupnya tampaknya sudah teratur, bahkan mungkin terlalu teratur. Pagi berangkat kerja, sore pulang, dan malam hari dihabiskan dengan pekerjaan rumah atau menonton acara favorit di televisi. Tidak ada yang menarik, tidak ada kejutan. Kehidupannya serasa berputar dalam rutinitas yang tak berujung. Namun, di balik rutinitas yang tampak sempurna itu, Dito merasa terjebak dalam kehidupan yang tanpa makna. Ia sering merasa seakan-akan ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang membuat hidupnya terasa kosong. Ia tidak merasa terhubung dengan dunia sekitarnya. Kerja ya, itu pekerjaan. Tapi setiap hari ia merasa seperti robot yang menjalankan tugas tanpa emosi. Ia merasa tidak bisa mengejar impian besarnya. Setiap kali ia berpikir tentang masa depan, hanya ada kebingungan yang datang. Ia tidak tahu kemana harus melangkah. Salah satu yang membuat Dito semakin merasa kosong adalah hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Dito jarang bergaul, dan teman-temannya pun sudah terpisah jauh. Ia merasa kesepian meskipun ada banyak orang di sekelilingnya. Ia menghindari percakapan mendalam karena baginya itu hanya akan mengungkapkan betapa kosongnya hidup yang sedang ia jalani. Kehidupannya seperti berjalan di tempat, dan ia tidak tahu bagaimana keluar dari siklus itu. Hari itu, sepulang kerja, Dito memutuskan untuk berjalan-jalan ke sekitar kota. Toko antik kecil itu yang sebelumnya ia lewatkan begitu saja, akhirnya menarik perhatian. Entah mengapa, ada perasaan aneh yang mengarahkannya ke sana, meskipun ia tidak tahu mengapa. Seperti ada dorongan dari dalam dirinya untuk masuk dan menjelajah dunia yang berbeda. Begitu ia memasuki toko itu, ia langsung merasakan suasana yang berbeda. Aroma kayu tua dan kertas berdebu menyelimuti ruangan yang gelap, hanya diterangi oleh beberapa lampu redup yang berpendar dari rak-rak penuh barang antik. Dito merasa ada sesuatu yang bersembunyi di sini, sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekedar barang-barang tua yang dipajang.
Ia berjalan pelan-pelan, memeriksa berbagai benda yang ada di sana. Namun, apa yang menarik perhatiannya bukanlah barang-barang antik lainnya, melainkan jam tembaga yang terletak di atas meja kayu tua di pojok ruangan. Jam itu tampak biasa saja, namun ada sesuatu yang membuatnya merasa tertarik, seolah-olah jam itu memanggilnya. Saat Dito memutuskan untuk menyentuhnya, ia tidak menyangka bahwa itu akan mengubah hidupnya. Begitu tangannya di permukaan jam yang sebelumnya tampak polos, muncul sebuah pesan yang bercahaya. Hanya mereka yang berani menantang waktu yang akan menemukan kebenaran. Dito terkejut. Ia tahu, ini bukan sekedar kebetulan. Jam ini bukan hanya jam biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang terhubung dengannya, meskipun ia belum tahu apa itu. Dengan perasaan campur aduk, rasa penasaran dan kekhawatiran, Dito memutuskan untuk mencoba memutar jarum jam. Seiring dengan gerakan jarum itu, waktu di sekitarnya mulai berubah. Apa yang sebelumnya terasa biasa saja, kini tampak berbeda. Orang-orang di jalan terlihat berjalan lebih lambat, suara mobil terasa samar-samar, dan seakan-akan dunia ini telah memasuki dimensi yang berbeda. Dito merasa seperti memiliki kekuatan untuk mengendalikan waktu, meskipun hanya dalam batas-batas tertentu. Namun dengan kekuatan itu datang pula kebingungan. Setiap kali ia menggunakan jam untuk mempercepat waktu atau memundurkannya, sesuatu yang aneh terjadi. Masalah baru muncul, atau kenangan lama kembali menghantui pikirannya. Dito mulai bertanya-tanya apakah ia bisa mengendalikan takdirnya, atau justru terjebak dalam permainan yang lebih besar. Ia sadar bahwa jam itu bukan hanya tentang mengubah waktu. Ada rahasia lain yang tersembunyi di dalamnya, dan untuk mengetahuinya, Dito harus menyelidiki lebih dalam. Dito pun mulai mencari informasi tentang jam tersebut. Ia mengunjungi toko antik itu lagi, bertanya kepada pemiliknya, tetapi jawaban yang ia dapat justru semakin membingungkannya. Pemilik toko hanya tersenyum misterius dan berkata, "Jam itu akan mengungkapkan jawabannya pada waktunya. Namun, apakah kamu siap untuk menghadapi konsekuensinya?" Pertanyaan itu membuat Dito semakin bingung, tetapi juga semakin penasaran. Jam ini jelas bukan sesuatu yang biasa. Ia merasa seakan-akan takdirnya telah berubah dan segala sesuatu yang ia ketahui tentang hidupnya mulai dipertanyakan. Setiap kali ia memutar jarum jam, kehidupan seolah memberi peluang baru. Peluang yang penuh dengan teka-teki yang harus dipecahkan. Apakah Dito akan terus mengikuti petunjuk yang diberikan oleh jam itu? Apakah jam ini benar-benar memberi kekuatan atau justru membawa masalah baru? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ikuti cerita ini sampai akhir untuk menemukan jawabannya. Jangan lupa like dan share, dan teruskan perjalanan ini bersama kami. Hari-hari berikutnya bagi Dito menjadi lebih penuh dengan rasa penasaran dan kecemasan. Setiap kali ia menggunakan jam itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Terkadang ia mempercepat waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang tertunda di kantor. Dan seketika, pekerjaan yang seharusnya memakan waktu berjam-jam dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Namun, ada sesuatu yang janggal. Setiap kali ia merasa berada dalam kendali waktu, ia menyadari bahwa beberapa keputusan yang ia ambil, meskipun tampaknya kecil, membawa dampak besar pada kehidupan orang-orang di sekitarnya. Pada suatu hari, ia memutuskan untuk mempercepat waktu lebih jauh untuk menghadiri pertemuan yang sangat penting di kantor. Saat ia melakukan itu, ia menemukan bahwa ia tiba-tiba memiliki lebih banyak waktu untuk dirinya sendiri. Tugas-tugas yang sebelumnya mengikatnya seolah menghilang begitu saja, memberi Dito rasa kebebasan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, saat ia tiba di kantor dan berbicara dengan rekan kerjanya, ia merasa ada yang aneh.
beberapa kolega yang ia temui tampak sangat berbeda. Seolah-olah mereka bukan orang yang sama, meskipun wajah dan nama mereka tetap sama. Seperti ada sesuatu yang berubah dalam hubungan mereka, yang tak bisa ia jelaskan. Dito mulai khawatir. Apakah jam itu benar-benar memberi kekuatan untuk mengubah waktu? Atau apakah ia telah memasuki dunia yang lebih rumit dan berbahaya dari yang ia bayangkan? Rasa penasaran mulai menggantikan rasa takutnya. Dito ingin mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi dengan jam tersebut. Dia mencari cara untuk mengetahui lebih banyak tentang jam itu dan siapa yang menciptakannya. Tapi, setiap kali ia mencari informasi lebih dalam, ia hanya mendapatkan lebih banyak pertanyaan. Suatu malam, saat ia mencoba mencari petunjuk lebih lanjut di perpustakaan, Dito menemukan sebuah buku tua yang terlihat sangat usang. Buku itu berjudul Waktu yang Hilang, dan tampaknya menyebutkan sesuatu tentang jam yang dapat mengubah aliran waktu. Di dalamnya tertulis bahwa jam seperti yang ditemukan Dito konon dibuat oleh seorang ilmuwan bernama Alaric yang dikenal dengan eksperimen-eksperimennya yang berhubungan dengan waktu dan dimensi paralel. Alaric pernah menulis bahwa siapapun yang menggunakan jam tersebut akan diberi kemampuan untuk mengubah jalannya waktu. Tetapi dengan konsekuensi yang sangat berat. Dalam buku itu juga disebutkan bahwa orang yang menggunakan jam ini tidak. Dito mulai merasa ketakutan yang lebih dalam. Setiap kali ia memutar jarum jam, hidupnya berubah. Tetapi ada banyak hal yang tak bisa dijelaskan. Mengapa rekan-rekannya tiba-tiba bertindak berbeda? Mengapa keputusan-keputusan kecil yang ia buat seolah menciptakan efek domino yang mempengaruhi orang lain? Apakah ia memang bisa mengontrol waktu, atau apakah waktu seperti yang dikatakan dalam buku itu yang mengontrolnya? Keesokan harinya, Dito memutuskan untuk menemui pemilik toko antik itu. Ia merasa sudah waktunya untuk mencari tahu lebih banyak tentang jam ini. Ketika ia masuk, pemilik toko itu, seorang pria tua dengan mata yang tajam, menyapanya dengan senyuman misterius. "Ah, kamu datang juga," kata pemilik toko itu dengan suara rendah. "Kamu sudah mulai menyadari, bukan? Apa yang kamu rasakan saat menggunakan jam itu? Apakah waktumu terasa berbeda?" Dito mengangguk. Perasaan bingung dan cemas tercermin jelas di wajahnya. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya saya temukan di sini? Pemilik toko itu menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Jam itu bukan hanya sekadar benda. Ia adalah alat yang diciptakan untuk menguji mereka yang merasa ingin mengendalikan takdir mereka. Mengubah waktu bukan hal yang bisa dilakukan sembarangan. Setiap tindakanmu akan membentuk masa depan yang tidak hanya melibatkanmu, tetapi juga orang lain di sekitarmu. Dito merasakan ketegangan yang semakin dalam. Tapi apa yang harus saya lakukan sekarang? Bagaimana saya bisa tahu apa yang benar-benar terjadi? Bagaimana saya bisa tahu apakah saya mengendalikan waktu atau justru terjebak dalam permainan yang lebih besar? Pemilik toko itu hanya tersenyum. Wajahnya kembali menyiratkan misteri yang tak terpecahkan. "Kamu sudah memulai perjalanan ini, Dito. Sekarang, keputusan ada di tanganmu. Jam itu akan terus menguji kamu, dan setiap langkah yang kamu ambil akan membawa perubahan. Kamu harus memutuskan apakah kamu akan terus bermain dengan waktu atau menerima kenyataan dan berhenti. Tapi ingat, keputusan terakhir akan mengubah segalanya." Dito terdiam meresapi kata-kata itu. Saat ia keluar dari toko antik, perasaan berat menekan dadanya. Dia kini tahu bahwa ia tidak hanya bermain dengan waktu, tetapi dengan takdirnya sendiri. Seiring langkahnya berjalan pulang,
Ia berpikir tentang apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Apakah ia akan terus menggunakan jam itu dan merubah segalanya sesuai dengan keinginannya? Atau akankah ia berhenti? Apakah Dito akan terus melanjutkan petualangannya untuk mengubah takdirnya? Atau akankah ia menerima kenyataan dan berhenti? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lewatkan kelanjutannya. Like, share, dan subscribe untuk mengikuti cerita ini hingga akhir. Dito merasa semakin terhimpit dalam pencariannya. Setiap hari setelah pertemuannya dengan pemilik toko, ia semakin terobsesi dengan jam tersebut. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk terus memutarnya, untuk melihat apa yang akan terjadi jika ia mengubah lebih banyak lagi. Namun rasa takut mulai menghantui setiap langkahnya. Ia tahu, semakin sering ia menggunakan jam itu, semakin besar risiko yang ia hadapi. Namun, apakah ia bisa berhenti sekarang setelah merasakan kekuatan yang tak tertandingi dalam genggamannya? Hari itu Dito memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia merasa bahwa kehidupan pribadi dan profesionalnya tak lagi berada dalam kendali yang baik. Jam itu memberinya kemampuan untuk menghindari kegagalan besar yang akan datang. Namun ada sesuatu yang lebih dalam yang harus diungkap. Ia tidak hanya ingin memanipulasi waktu untuk kepentingan dirinya sendiri. Ia merasa ada sebuah misi yang lebih besar yang harus ia penuhi. Pada suatu hari, Dito kembali menggunakan jam itu untuk mengubah masa lalu, untuk menghindari kesalahan besar yang pernah ia buat dalam hubungan pribadinya dengan Nia, wanita yang sangat ia cintai. Dulu, ia gagal mempertahankan hubungan itu karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan tidak cukup menghargai waktunya bersama Nia. Mereka berpisah setelah berdebat hebat, dan sejak saat itu, Dito merasa hidupnya mulai hampa. Mungkin pikirnya, jika ia bisa memutar waktu kembali ke masa itu, ia bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Dengan hati yang penuh harapan, Dito memutar jarum jam. Begitu ia melakukannya, ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Waktu berputar kembali, namun kali ini terasa lebih kuat, lebih mendalam. Ia melihat sekelilingnya, dan tiba-tiba, ia mendapati dirinya berada di masa lalu, tepat di hari yang ia ingat dengan jelas. Hari ketika ia dan Nia berdebat dan akhirnya berpisah. Hanya kali ini, ia tidak akan membuat kesalahan itu. Ia tahu bagaimana harus bertindak, bagaimana harus mengatasi situasi ini dan menjaga hubungan mereka tetap utuh. Namun, ketika ia mendekati Nia untuk berbicara dengannya, ia merasakan ada yang sangat aneh. Nia tampaknya tidak mengenalinya. Tatapan matanya kosong, seolah-olah mereka bukan pasangan yang pernah saling mencintai. Dito merasa bingung, namun ia mencoba berbicara dengannya dengan cara yang lebih lembut dan penuh perhatian. Tetapi Nia hanya berkata, "Maaf, saya tidak tahu siapa Anda." Dito tercengang. Mengapa Nia tidak mengenalnya? Apa yang terjadi pada dunia ini? Setiap kali ia berusaha berbicara dengannya, Nia tetap tidak ingat siapa dirinya. Dunia di sekitarnya terasa asing, seperti dunia paralel yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menyadari bahwa meskipun ia bisa memutar waktu, ia tidak bisa mengubah kenyataan yang mendalam. Setiap perubahan, kehilangan Nia kembali menghantui Dito. Ia semakin bingung dengan dunia yang ia ciptakan. Kenapa meskipun ia berusaha memperbaiki semuanya, dunia ini tetap tidak berjalan seperti yang ia inginkan. Ia merasa semakin terjebak dalam permainan waktu yang tak bisa ia kendalikan. Mungkin, pikirnya, inilah harga yang harus ia bayar karena mencoba mengubah takdir. Pada malam yang sama, Dito kembali ke toko antik itu. Ia merasa frustasi, bingung, dan semakin putus asa. Apa yang salah dengan waktu ini? Tanyanya pada pemilik toko, yang kembali memandangnya dengan mata penuh makna. Pemilik toko itu hanya tersenyum penuh misteri. Kamu tahu jawabannya, Dito. Jam itu memberimu kekuatan untuk mengubah waktu. Tetapi bukan untuk mengubah takdir. Setiap perubahan yang kamu buat akan mengubah dunia. Tetapi itu tidak menjamin kebahagiaan atau kepuasan. Kamu tidak bisa memanipulasi takdir. Kamu hanya bisa menerima kenyataan dan belajar dari pengalaman. Dito merasa hampa. Jadi apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan? Bagaimana saya bisa memperbaiki kesalahan saya? Pemilik toko itu menghela napas dalam-dalam. Sama seperti waktu, Dito, tidak ada yang bisa diperbaiki jika kita terus berusaha mengubahnya.
Terkadang yang perlu kita lakukan adalah menerima kenyataan, belajar dari kesalahan, dan maju dengan hati yang lebih bijaksana. Jam itu hanya memberi kamu kesempatan untuk belajar, bukan untuk mengendalikan hidupmu. Keputusanmu untuk memutar waktu bukanlah jawaban, tetapi pelajaran hidup. Dito terdiam, meresapi kata-kata itu. Ia merasa sangat kehilangan, namun di sisi lain, ada perasaan baru yang muncul. Perasaan bahwa ia mulai memahami sesuatu yang lebih penting dari sekadar memperbaiki kesalahan masa lalu. Ia harus belajar untuk menerima kenyataan dan menghadapi tantangan hidup tanpa mencoba melarikan diri dari mereka. Namun, satu hal masih menghantuinya. Saat ia mencoba untuk meninggalkan toko itu, ia merasakan ketegangan yang tak bisa ia jelaskan. Sesuatu terasa tidak beres, dan meskipun ia ingin menyerah, perasaan penasaran kembali muncul. Apakah jam itu benar-benar memberinya semua jawaban yang ia cari? Atau ada lebih banyak teka-teki yang masih harus dipecahkan? Apakah Dito akan menerima kenyataan dan berhenti mengubah waktu? Atau apakah ia masih memiliki satu kesempatan terakhir untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi? Jangan lewatkan kelanjutannya. Like, share, dan subscribe untuk mengikuti kisah ini hingga akhir. Apakah Dito akan terus melanjutkan petualangannya untuk mengubah takdirnya? Atau akankah ia menerima kenyataan dan berhenti? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lewatkan kelanjutannya. Like, share, dan subscribe untuk mengikuti cerita ini hingga akhir. Dito kembali pulang dengan pikiran yang penuh kebingungan. Setiap langkah yang ia ambil semakin membawanya ke dalam pusaran pertanyaan besar. Apakah ia benar-benar dapat mengubah takdirnya? Atau apakah ia hanya seorang yang terperangkap dalam ilusi kendali waktu? Semakin banyak waktu ia habiskan untuk merenung, semakin ia merasa bahwa meskipun jam itu memberinya kekuatan luar biasa, ia sebenarnya tidak pernah benar-benar mengendalikannya. Keesokan harinya, Dito memutuskan untuk menghadapi kenyataan dengan cara yang berbeda. Ia berhenti mencari cara untuk mengubah masa lalu. Ia berhenti mencoba untuk kembali ke momen yang telah berlalu. Namun, rasa penyesalan dan kesedihan masih menghantui pikirannya. Ia merasa kehilangan, terutama kehilangan Nia. Tetapi meskipun jam itu telah memberinya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan masa lalu, Dito menyadari bahwa ia tidak bisa terus-terusan hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Suatu malam, saat berjalan sendirian di taman, Dito merenung. Di bawah sinar rembulan yang redup, ia akhirnya sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak akan datang dengan mengubah waktu atau menghindari kesalahan. Kebahagiaan datang dengan menerima dan belajar dari kesalahan itu. Sebagai manusia, kita harus bisa menerima keputusan kita dan melanjutkan hidup, bukannya terjebak di masa lalu yang tak bisa diubah. Dito memutuskan untuk melepaskan jam itu. Ia kembali ke toko antik tempat ia menemukannya, kali ini dengan hati yang lebih tenang. Ia tahu bahwa untuk maju, ia harus menghentikan pencarian untuk mengendalikan waktu. Meskipun ia telah memiliki kekuatan luar biasa, ia sadar bahwa waktu bukan untuk dipermainkan. Waktu adalah bagian dari hidup yang harus dihargai dan dipahami, bukan dikendalikan. Ketika ia memasuki toko itu, pemilik toko yang misterius menyambutnya dengan senyuman yang penuh arti. "Kamu sudah memutuskannya?" tanya pemilik toko itu. "Apa yang kamu pelajari?" Dito mengangguk perlahan. Matanya menunjukkan perubahan besar dalam dirinya. "Saya belajar bahwa saya tidak bisa mengubah masa lalu. Saya tidak bisa memanipulasi takdir atau mengendalikan waktu. Saya harus menerima kenyataan bahwa hidup ini berjalan sesuai dengan jalannya sendiri. Dan yang perlu saya lakukan adalah hidup dengan bijaksana, belajar dari kesalahan, dan menghargai setiap detik yang saya miliki." Pemilik toko itu tersenyum dengan bijak. "Itulah pelajaran yang sebenarnya, Dito. Jam itu bukanlah untuk memberikanmu kekuatan, tetapi untuk menunjukkan kepadamu bahwa terkadang kita harus melepaskan kontrol dan menerima perjalanan hidup kita. Itu adalah teka-teki yang sebenarnya." Dito merasakan pemilik toko itu mengangguk, matanya penuh makna. "Kamu telah belajar, Dito. Sekarang, pergilah dan jalani hidupmu dengan penuh kesadaran.
Jangan biarkan waktu mengendalikanmu. Kamu yang seharusnya mengendalikan hidupmu. Dito keluar dari toko itu dengan perasaan yang lebih ringan. Ia merasa seolah-olah beban yang telah lama menghantuinya akhirnya terlepas. Tidak ada lagi keinginan untuk mengubah masa lalu atau meramalkan masa depan. Ia tahu bahwa untuk hidup bahagia, ia harus menerima semua yang ada di hidupnya, baik suka maupun duka. Hari-hari Dito yang berikutnya dipenuhi dengan kesadaran baru. Ia mulai berfokus pada hubungan yang lebih nyata dengan orang-orang di sekitarnya, terutama dengan Nia. Walaupun mereka tidak kembali bersama, Dito belajar untuk menghargai kenangan yang telah mereka ciptakan bersama dan membiarkannya menjadi bagian dari dirinya yang membuatnya lebih kuat. Ia juga mulai menghargai waktu yang ia miliki, menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman, dan tidak lagi merasa terjebak dalam keinginan untuk mengubah apa yang telah terjadi. Keputusan Dito untuk menerima kenyataan dan melanjutkan hidup adalah langkah terbesar dalam perjalanannya. Begitu banyak yang bisa kita pelajari dari cerita ini tentang cara kita menghargai waktu dan bagaimana kita memilih untuk hidup. Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Mari kita terus berbagi pelajaran hidup bersama. Beberapa bulan telah berlalu sejak Dito melepaskan jam itu dan memutuskan untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih bijaksana. Kehidupannya telah berubah, tetapi perubahan itu tidak datang karena dia memutar kembali waktu atau mencoba mengubah takdir. Perubahan datang karena dia memilih untuk hidup dengan lebih sadar dan menerima kenyataan. Pekerjaannya di kantor tidak lagi terasa seperti beban. Dito mulai menikmati setiap tantangan yang datang, melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar, bukan sebagai sesuatu yang harus diperbaiki atau dihindari. Setiap hari, ia berusaha lebih dekat dengan teman-temannya, berbagi cerita, dan menjadi lebih terbuka. Dito merasa lebih bebas, tidak terikat oleh perasaan takut akan kesalahan atau penyesalan. Malam-malamnya yang sebelumnya sunyi dan penuh kebosanan, kini dipenuhi dengan kegiatan yang lebih berarti. Ia sering menghabiskan waktu berjalan-jalan di taman atau berkumpul dengan teman-teman lama yang mulai ia jalin hubungan lebih erat. Meskipun ia masih merasa kehilangan beberapa hal, terutama Nia, Dito belajar untuk menghargai setiap detik yang dimilikinya. Suatu hari, Dito duduk di sebuah kafe kecil, menatap langit yang mulai gelap. Di depannya, sebuah buku yang ia baca dengan penuh perhatian terletak terbuka. Buku itu berjudul Keberanian untuk Menerima Waktu. Tanpa ia sadari, ia telah menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang sebelumnya terlewatkan. Setiap menit yang berlalu, kini terasa lebih berharga. Dan Dito tidak lagi merasa terjebak dalam keinginan untuk mengubah segalanya. Saat itu, matanya menangkap sosok yang sudah lama ia cari. Nia, wanita yang pernah menjadi bagian besar dari hidupnya. Mereka saling bertatapan sejenak, dan meskipun perasaan itu masih ada, Dito merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mereka berbicara singkat, namun percakapan itu penuh makna. Mereka tidak kembali bersama, tetapi Dito merasa seolah-olah mereka sudah berada di tempat yang tepat, di saat yang tepat. Dito akhirnya mengerti bahwa kebahagiaan bukanlah tentang mengendalikan waktu atau mengubah masa lalu. Kebahagiaan datang dari kemampuan untuk menerima apa yang telah terjadi, untuk belajar dari pengalaman, dan untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Ia tidak perlu lagi mencari-cari cara untuk memperbaiki kesalahan, karena hidup ini bukan tentang menjadi sempurna. Hidup adalah tentang bagaimana kita bangkit dari kegagalan, bagaimana Dito akhirnya mengerti bahwa kebahagiaan bukanlah tentang mengendalikan waktu atau mengubah masa lalu. Kebahagiaan datang dari kemampuan untuk menerima apa yang telah terjadi
untuk belajar dari pengalaman dan untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Ia tidak perlu lagi mencari-cari cara untuk memperbaiki kesalahan, karena hidup ini bukan tentang menjadi sempurna. Hidup adalah tentang bagaimana kita bangkit dari kegagalan, bagaimana kita belajar dari kesalahan, dan bagaimana kita menjalani setiap momen dengan hati yang penuh rasa syukur. Jam itu, meskipun telah ia lepaskan, tetap memberikan pelajaran yang berharga. Bukan karena kekuatan untuk mengubah waktu, tetapi karena pelajaran tentang menerima waktu. Jam itu telah mengajarkan Dito untuk tidak terjebak dalam keinginan untuk mengontrol apa yang tak bisa ia kontrol. Sebagai gantinya, Dito belajar untuk menerima hidup dengan segala ketidakpastiannya, dengan segala keberhasilannya, dan dengan segala kegagalannya. Di akhirnya, Dito menulis sebuah catatan kecil di pinggir halaman buku yang ia baca. Hidup bukan tentang mengubah apa yang telah terjadi. Hidup adalah tentang bagaimana kita menghargai waktu yang kita miliki dan apa yang kita lakukan dengan waktu itu. Setiap detik berharga, dan kita harus memilih untuk menjalani hidup ini dengan sepenuh hati. Dito menutup buku itu dan tersenyum. Ia tahu bahwa ia akhirnya bebas. Bebas dari penyesalan, bebas dari rasa takut akan masa depan, dan bebas dari beban masa lalu. Ia sudah belajar bahwa waktu tidak perlu dikendalikan. Waktu adalah teman, bukan musuh. Setiap perjalanan hidup kita mengajarkan kita sesuatu yang baru. Seperti yang Dito pelajari, kebahagiaan sejati datang bukan dari mengubah masa lalu atau memprediksi masa depan, tetapi dari bagaimana kita menjalani hidup ini dengan hati yang penuh kesadaran. Jangan biarkan waktu mengendalikanmu. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Dito. Semoga kisah ini menginspirasi kamu untuk lebih menghargai setiap detik dalam hidupmu. Jika kamu merasa terinspirasi, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang yang bisa belajar dari kisah ini.